Oke, terima kasih. Nah, saya bantu setting dulu ya teman-teman. Pertama-tama, terima kasih sudah hadir siang hari ini. Pasti ini jam-jam rawan teman-teman udah makan, udah Jumatan. Kalau yang agama Muslim, pasti ngantuk, kenyang gitu. Saya akan coba bawakan materi singkat saja karena saya ada agenda lain juga yang perlu dihadiri pada pukul 2 tepat. Saya mewakili Pak Anandre karena Pak Anandre ada agenda lain. Saya di Sevima sebagai Kepala Bagian Humas. Saya S1-nya di Universitas Gadjah Mada, Hubungan Internasional, dan saat ini sedang S2 di Universitas Erlangga, Hubungan Internasional juga dengan beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bagikan ini best practice dari Sevima sebagai perusahaan yang punya kerjasama dengan ribuan kampus di Indonesia, termasuk dengan Universitas PGRI Adi Buana. Jadi teman-teman kalau ngisi KLS di sistem namanya Siakat dan Siakat Cloud itu buatannya Sevima teman-teman. Dan kita masih sampai sekarang kerjasama dengan PGRI Adi Buana untuk melayani teman-teman semua. Jadi tentang komunikasi afektif itu sebenarnya bagian dari soft skill. Kalau bicara tentang soft skill, saya coba kembali lagi ke webinar yang barusan kita adakan beberapa waktu lalu dengan Kementerian Pendidikan untuk mengetuk hatinya teman-teman yang setiap misi KLS, setiap ujian, dan setiap pelajaran itu yang dikejar nilai saja, IPK saja. Padahal tanyalah teman-teman ke satu jurusannya aja, bahkan satu angkatannya aja, yang IP-nya di atas 3,5, itu lebih dari setengah, yakin, lebih dari setengah angkatan teman-teman itu IP-nya 3,5. Jadi kalau kejar-kejaran IP teman-teman, nggak ada habis-habisnya. Teman-teman itu IPK-nya pasti ada aja yang lebih tinggi, udah bagus-bagus semua. Tapi ketika teman-teman lulus bawa IPK katakanlah 3,5, 3,6, 3,9 itu. Terus IPK itu buat apa? Ya, teman saingan-saingannya yang lain juga IPK-nya bagus-bagus. Jadi kalau fokusnya kepada transkrip, teman-teman mau ngelamar jadi guru CPNS katakanlah. Atau misalnya sekarang CPNS nggak ada kan P3K. P3K susah teman-teman ngelamar di jadi guru internasional di sekolah internasional yang gajinya fresh graduate aja 2 digit itu teman-teman. Itu nggak akan ditanya lagi tentang transkrip teman-teman. IPK-nya semuanya yang daftar itu bagus-bagus. Kalau nggak akan diwawancara. IPK itu udah selesai. Waktu teman-teman bawa amplop, masukkan ke perusahaan. IPK itu penting, tapi cuma untuk syarat administrasi. Saya kalau nyeleksi karyawan teman-teman, itu IPK saya masukkan Excel, terus saya sortir. Saya ambil 10 yang teratas atau 50 yang teratas. Udah selesai, itu kepakainya IPK untuk saya. Jadi, apa yang selanjutnya menentukan teman-teman 10 terbaik, 50 terbaik itu untuk lolos jadi karyawan, apalagi kalau bicara tentang sekolah internasional itu tadi yang gajinya 2 digit, itu soft skill-nya. Mengatasi anak-anak yang kebutuhannya macam-macam. Yang nakal lah, yang genit sama gurunya lah, yang suka ngeprank gurunya. Sekarang anak-anak juga udah pegang TikTok, udah pegang YouTube. Hobi itu dikerjain gurunya, apalagi teman-teman yang masih PKL itu nanti, atau kampus mengajar, wah udah bagian dikerjain itu teman-teman. Jadi yang penting soft skill-nya. IPK itu selesai waktu teman-teman masukkan amplop atau masukkan aplikasi di LinkedIn, Jobstreet, dan lain-lain. Karena komunikasi afektif itu penting untuk pengembangan karakter, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaannya anak-anak yang teman-teman didik nanti. Kalau cuma cari ilmu, hafal matematika, dan lain-lain, udahlah, anak-anak itu pasti langsung ke bimbel. Nggak akan tanya ke teman-teman guru di sekolah. Karena yang paling penting adalah komunikasi afektif itu tadi, yang jadi judul di webinar ini. Dan resep kemajuan pendidikan sudah dibuktikan sepanjang waktu itu bukan cuma tentang fasilitas yang mahal, bukan cuma tentang sekolahnya itu punya proyektor atau enggak. Saya pernah datang ke Jakarta Intercultural School, itu malah semua kelasnya, itu dulu loh ya, nggak tahu kalau sekarang, semua kelasnya itu nggak ada proyektor, guru nggak ada pakai PPT, apalagi LKS yang warnanya coklat itu, yang kertasnya kalau kena air langsung nggak bisa dibaca. Semuanya pakai papan tulis yang warna hijau kalau teman-teman nonton di film itu. Jadi
gurunya tuh masih nulis pakai kapur. Coba tanya teman-teman satu angkatan, ada nggak yang masih pernah megang kapur? Udah megang spidol snowman semua, jangan-jangan. Yang penting itu bukan fasilitasnya yang mahal, tapi ilmunya teman-teman yang mahal. Dan kalau teknis komunikasi, saya yakin dosen-dosen di kelas sudah bicara cukup panjang, narasumber sebelumnya juga pasti sudah menjelaskan dengan sangat baik tentang teknisnya komunikasi itu harus seperti apa. Tapi saya akan coba jelaskan, ada teori namanya piramida Maslow untuk memetakan kebutuhan seseorang, termasuk kebutuhannya anak-anak. Di kebutuhannya setiap anak itu berbeda-beda, dan kita perlu fasilitasi anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada anak yang di rumah itu masih susah lah makan 3 kali sehari. Ada anak-anak yang masih susah mikir besok bayar SPP-nya gimana. Anak-anak yang kayak gitu jangan diajak untuk berpikir nilainya harus bagus supaya besok sukses dan lain-lain. Anak-anak yang seperti itu diajak untuk, biasanya kan orang tua kita kalau di desa mengajarkan, kamu belajar yang pintar ya nak, biar besok sukses, biar besok jadi orang. Dipupuk tentang keamanannya dulu, fisiologi itu tadi. Ada juga anak-anak siswa yang mungkin keluarganya sudah cukup berada, menengah lah ya, termasuk golongan menengah. Dia sudah butuhnya bukan tentang keamanan gitu, dia udah sukses orang tuanya, udah punya orang dalam lah ceritanya. Dan orang-orang kayak gitu biasanya tipe-tipe kalau nonton di Doraemon itu yang tipe Suneo kayak gitu. Dia butuh pengakuan, butuh dianggap sama temannya, bahkan butuh aktualisasi diri. Jadi teman-teman juga memetakan anak-anak yang kayak gitu, teman-teman puji-pujilah, teman-teman apresiasi. Jadi ada pendekatannya masing-masing untuk menyesuaikan dengan ilmu teknis komunikasi yang sudah teman-teman punya. Nah, jadi ini contohnya tadi, misalnya esteem need untuk orang-orang yang kayak Suneo gitu, dia akan cari perhatian. Safety need, dia yang masih bingung tentang biaya, tentang keamanan, dia akan takut. Berangkat sekolah itu takut ada loh, teman. Pegang uang saku 2.000 atau 5.000 dibawain orang tuanya ke sekolah, itu tangannya bergetar, itu ada anak-anak yang seperti itu. Nah, anak-anak yang kayak gini jangan diajak omong nilainya harus bagus, UN-nya harus bagus dan lain-lain. Dia diberi ketenangan, motivasi yang sifatnya bukan untuk dia show off, dia bukan untuk cari perhatian, tapi lebih ke dia supaya hatinya damai, tenang, belajar tenang, nggak kepikiran yang di rumah, ya gitu. Itu kita coba sesuaikan gaya-gaya komunikasi teman-teman dengan kebutuhan anak-anak itu. Nah, ada juga anak-anak yang kepingin diperhatikan, bahkan kepingin dijadikan ranking 1 di kelas, maksudnya dalam melayani siswa terkait publikasi. Ada juga nih sekarang yang saya coba bilang, anak-anak itu udah pegang WA, bahkan anak kelas 1 SD itu biasanya udah punya grup WA. Ada grup WA yang sama gurunya pastinya, karena kemarin kan COVID, jadi sekolah tempat online. Ada satu lagi grup WA yang nggak ada gurunya. Sama lah kayak teman-teman punya grup kelas, satu, terus ada satu grup lagi yang nggak ada dosennya, ada satu grup lagi yang tanpa ketua kelasnya, biasanya kayak gitu. Nah, ini menghadapi telepon yang tidak dikenal, jadi ada orang-orang yang memang iseng, ada yang anaknya takut, ini disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan anak-anak itu. Terus, anak-anak itu sekarang juga sudah main medsos, teman-teman. Ada yang memang kepingin pamer dengan teman-temannya, jadi dia rajin upload status WA lah. Kalau anak SD biasanya mainnya masih status WA. Ini. Terus ada yang pengennya hanya upload konten-konten nasihat-nasihat, itu nanti teman-teman bisa lihat. Tipe-tipenya anak-anak ketika main medsos itu juga beda-beda. Terus ada juga kita menghadapi siswa ketika mereka kirim pesan WA, kirim surat waktu sakit. Kalau email kayaknya enggak deh kalau anak-anak SD itu. Jadi ada personanya masing-masing. Kita bisa waktu komunikasi itu lihat, oh anak ini
anaknya keluarganya cukup mampu, anaknya memang fokus mencari prestasi, jadi kita ngomongnya ke anak itu tentang prestasi. Oh, anak ini sekolah karena ya takut sama orang tuanya, jadi masih kebutuhan safety, psikologi, jadi ya sudah, kalau ngomong ditenangkan saja ke anaknya. Nah, teori-teori yang tadi teman-teman sudah pelajari dari pagi dan dari kelas, terus tadi kita udah petakan cara-cara melihat anak itu seperti apa, kita coba kombinasikan dengan apa ini namanya kemampuan pribadi teman-teman, yang pasti harus percaya diri lah. Kalau kamu ngomong sama anak kecil aja takut, nggak usah jadi guru dari sekarang. Ayo ikut SBMPTN lagi, ganti jurusan lain. Yang kedua, teman-teman harus ramah juga. Anak kecil itu nangisan, kalau teman-teman main dikit juga nangis, tapi kalau teman-teman nggak main kadang kesel, nakalnya keterlaluan. Nah, itu memang susahnya jadi guru, teman-teman. Kalau jadi guru gampang, syaratnya jadi PNS guru itu nggak harus S1 dan nggak harus PPG. Guru syaratnya susah karena memang kebutuhannya luar biasa. Dan memang harusnya guru itu dapat apresiasi yang setinggi-tingginya dari negara. Saya juga sangat prihatin kalau lihat guru itu. Guru itu pekerjaan paling susah, tapi bayarannya juga paling susah. Jadi yang sabar teman-teman, teman-teman tingkatkan kompetensi diri, itu kan bukan kapasitas kita untuk mengubah. Kita udah tahu kondisi mau jadi guru itu susahnya seperti apa. Yang kita bisa perbaiki adalah kita perbaiki mindset. Kalau tadi saya bilang tentang sekolah internasional ya, kalau di Jakarta itu tadi ada JIS. Kalau di Jogja itu ada seperti Olivan, ada sekolah tumbuh. Kalau yang di Surabaya juga ada yang kayak sekolahnya Najila Shihab itu apa ya namanya lupa. Aku ada di daerah Surabaya Barat situ. Itu SPP-nya aja puluhan juta dan bayaran gurunya juga mantap. Dan itu teman-teman jangan dikira yang masuk situ jadi guru cuma anak UNESA. Bahkan kemarin aku ketemu di situ ada dari kampus di Jember lah, ada yang dari kampusnya di Purwokerto. Jadi memang kampus-kampus itu cari yang terbaik dari yang terbaik. Dan anak-anak itu yang orang kaya-kaya masuk di sekolah bagus-bagus itu, mereka tuh udah pintar. Nggak sekolah di sana pun udah bisa matematika, udah bisa bahasa Inggris. Jadi yang dibutuhkan dari teman-teman itu bukan cuma pintarnya. Jadi pintarnya tetap wajib, karena teman-teman harus ngimbangi anak-anak itu. Yang dari kelas 1 SD aja sudah bisa bahasa Inggris. Dan saya pernah loh nemuin anak yang di sekolahnya Najila Shihab itu sudah punya IELTS waktu kelas 5 SD. Jadi murid-murid yang dihadapi teman-teman itu seperti itu kalau yang di sekolah internasional. Anyway, kelamahan tadi. Terus kelamahan itu mulai dari ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, sampai macam-macam ini tadi. Responnya, ini contoh detail ya. Lamah itu seperti apa sih? Nah, ini udah ada contoh langsung dari Kementerian Pendidikan, teman-teman. Ngajar itu, kalau teman-teman sudah ini ya, micro teaching ya, itu pasti udah hafal. Ngajar tuh harus berdiri, nggak boleh duduk. Jangan kayak saya sekarang ini, sambil duduk. Terus kontak mata. Kalau diem kayak gini, harusnya aku nggak lanjut ngomong, tapi coba tembak salah satu tanya. Kasih motivasi. Kita harus energik dan lain-lain. Itu sudah ada panduannya. PPT ini nanti di-share aja. Dan yang ketiga adalah kita coba untuk fokus ketika mengajar. Jangan ngajar sambil main HP. Jangan ngajar sambil dikasih tugas toh lalu ditinggal untuk ke ruang guru, ditinggal ngopi. Itu jangan, teman-teman. Ngajar pelan-pelan, fokus. Dan yang terakhir adalah empati. Plus memilih media yang tepat itu tadi. Jangan semuanya kalau ngajar pakai PPT. Saya ini kalau ngajar di SD mungkin masuk contoh yang dulu, kan pakai PPT. Jadi ngajarnya teman-teman juga disesuaikan kebutuhan teman-teman. Tujuannya supaya komunikasinya lancar, dapat dipahami, dan murid itu ketika dengan kita tergerak, wah aku kepingin belajar. Karena tugasnya guru saat ini bukan cuma untuk membagi ilmu. Kalau anak-anak itu cuma pengen tahu caranya ngitung perkalian, teman-teman. Kalau pengen cuma ngitung pembagian akal kuadrat, dia akan tanya Google, ada Quora di sana, ada Kaskus.
Bahkan sudah ada kalkulator yang tinggal difoto keluar jawaban. Teman-teman kalau cuma ngandalkan IPK tinggi atau ngandalkan ilmu teknis, kalah pasti dengan mesin. Yang bisa dilakukan guru dan tidak akan kalah dari mesin itu tentang karakter itu tadi. Terus sebagai koordinator dan inovator. Nah, ketika tugasnya itu segitu banyaknya, sedangkan gajinya guru juga tadi saya bilang di sebagian sekolah cukup sulit, bagaimana sih cara ngatasinnya? Kamu kalau jadi PNS, masuk di SD negeri, kamu akan jadi wali kelas. Minimal itu, satu kelas, 40-an orang. Terus kalau kamu PNS atau kamu P3K, dan biasanya SD negeri itu kekurangan PNS atau P3K, kamu paling junior akan ditunjuk jadi bendahara pengelola. Kamu harus ngurusin dana bos satu sekolah. Itu biasanya loh ya, kalau di Surabaya biasanya sih sudah maju, tapi di kebanyakan sekolah di Indonesia, kamu loh CPNS itu langsung dipasahin satu kelas, langsung dipasahin administrasi keuangan satu sekolah, dan kamu harus menerima omelan dari guru, sesama guru, murid, bahkan orang tuanya murid yang ngomel, itu semuanya langsung dihadapi oleh PNS guru yang belum terima sertifikasi guru. Jadi semua itu nggak mungkin dilakukan sendiri. Tapi kita kan sudah punya alat-alatnya, itu sudah tersedia. Kita punya namanya komite sekolah. Kita punya biasanya orang tua itu langsung bikin grup WA biasanya. Paguyuban orang tua lah atau apa. Nah, yang kayak gitu itu bisa dimanfaatkan juga. Orang tua itu kalau disuruh datang ke sekolah terus ngajar sambil ngeksis gitu seneng juga kok. Jadi orang tua itu diajak bicara baik-baik, apa yang mereka bisa bantu, apa yang kamu bisa lakukan. Jadi intinya kolaborasi. Karena kalau dikerjakan sendiri, nggak mungkin. Yang ada adalah baru berapa bulan jadi guru, kamu nanti tipes. Dan yang terakhir, kita harus ingat tadi, semuanya dilakukan dengan empati, dengan kasih sayang, karena kita itu biasanya kalau bicara tentang guru, itu selalu bicaranya tentang kerja keras, pengorbanan, pengabdian. Padahal slogan provinsi kita ini di Jawa Timur bukan cuma tentang tugas kita untuk kerja keras dan mengabdi. Basuki Mawabeo itu tidak ada pencapaian tanpa pengorbanan gitu bahasa Indonesianya, itu dari bahasa Jawa kuno. Tapi slogannya itu sebenarnya yang lebih lengkap adalah Jil Basuki Mawabeo, dan membuat orang kecil ikut tertawa, ikut seneng karena pelayanan teman-teman, karena teman-teman ngajarnya di kelas yang penuh empati, komunikasi afektif seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngerasain kerjanya capek jadi guru, tapi kok ternyata teman-teman masih nggak disukai sama muridnya, berarti ada yang salah itu ketika kamu merasa capek, tapi yang kamu layani kok nggak seneng. Usahakan bagaimana kerja keras, pengorbanan, pengabdian kita itu bukan seperti hamster yang keliling roda itu, tapi bagaimana kita bisa mencapai sesuatu. Tujuannya itu dari semua kerjaan kita adalah membuat orang kecil bisa ketawa, bisa seneng, bisa pinter. Ini nasihat dari Bapak Gubernur kita yang terdahulu dan sampai saat ini masih jadi slogan Provinsi Jawa Timur. Itu aja teman-teman singkat materiku. Aku masih punya waktu sampai 13.45 karena setelah itu saya harus perjalanan untuk agenda saya selanjutnya, agendanya offline. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Kak Ilham atas pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang sangat luar biasa dari pemateri kedua kita hari ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format dan nama prodi. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Youth Communication Academy dan Sevima selaku sponsorship yang telah mendukung acara webinar pada hari ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terbaik, akan mendapatkan hadiah berupa voucher pelatihan public speaking tingkat dasar. Silakan yang ingin bertanya
Silakan untuk menulis di kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya segera menulis di kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan mute kalian. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kalau nggak ada nggak apa-apa Mbak, mungkin sudah lelah ini kan, istirahat siang, nggak apa-apa, kita tutup aja Mbak sesinya. PPT saya boleh di-share. Baik, Kak. Oh, ini Kak, ada yang bertanya. Dari siapa ini? Dari Elina Citra. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui karakteristik peserta didik dengan peserta yang banyak? Oke teman-teman, jawabannya adalah guru itu pasti tahu entah bagaimana caranya. Coba teman-teman ingat-ingat waktu dulu zaman sekolah. Teman-teman kalau SD mungkin hanya satu kelas ya, karena Mbak Elina di PGSD. Karena kan pasti semuanya pernah SMP, pernah SMA. SMA katakanlah guru matematika. Biasanya minimal yang dihafal adalah anak-anak yang paling pintar, paling bodoh, paling nakal, paling baik, paling ganteng, paling cantik. Paling-paling itu kan kelihatan. Itu minimal teman-teman sudah bisa kenal setengah kelas lah. Nah, bagaimana terus sisanya? Itu yang caranya satu-satunya adalah diajak komunikasi satu-satu. Kalau sering ngomong tahu-tahu sendiri. Misalnya ya, kalau guru paling gampang itu nyuruh anak itu maju satu-satu biasanya ngerjakan soal kayak gitu kan, di papan tulis kerjakan satu-satu. Sering ngobrol nanti tahu-tahu sendiri. Itu cara yang selama ini sudah dilakukan oleh guru-guru kita yang luar biasa. Kita itu udah punya ilmunya, tinggal melanjutkan aja. Makasih Mbak Elina. Baik, ini ada yang bertanya lagi nih, Kak. Dari Kak Ismi. Ini pertanyaannya, kendala apa yang mungkin bisa terjadi terutama komunikasi antar guru dan peserta didik dalam era revolusi teknologi yang kian berkembang dan solusi apa yang harus diperhatikan oleh guru sebagai pendidik? Oke, teman-teman. Kalau kendala saya bilang bukan kendala. Jadi seperti ini. Pendidikan itu sudah berlangsung puluhan ribu tahun. Guru, dokter, itu profesi yang paling tua di dunia. Zaman dulu, orang kayak Aristoteles, itu juga guru. Dia teori, lalu dia mencatatkan teorinya itu di, waktu itu sudah ada kertas Pipus namanya. Catatkan, lalu anak-anak itu juga nyatet lagi, dan selanjutnya.
Jadi revolusi teknologi itu akan selalu ada, dari dulu sudah ada, dan pendidikannya itu ya jalan aja nyatanya, gitu-gitu aja sampai sekarang kita juga masih melakukan pendidikan. Yang jadi kendala adalah ketika orang yang ada di proses pendidikan itu, entah gurunya, entah muridnya, tidak mau adaptasi dengan teknologi. Bayangkan kalau guru kita dulu masih nggak mau ngajar pakai papan tulis spidol, maunya ngajar pakai namanya dulu apa ya, papan yang anak-anak sekolah itu ke sekolah bawanya bukan buku, tapi bawanya papan dan ditulis di papan itu. Kelasnya ganti ya dihapus papannya, diganti ditulis lagi. Bayangkan kalau guru itu nggak mau berubah dari papan kecil itu ke papan tulis hitam. Bayangkan lagi kalau misalnya dulu guru-guru nggak mau berubah dari nulis di batu jadi nulis di papan tulis. Jadi kendala akan terjadi kalau teman-teman sebagai gurunya nggak mau belajar atau muridnya juga nggak mau mengikuti teknologi. Tapi nyatanya yang kejadian sekarang muridnya tuh pakai teknologi cepat sekali. Gurunya yang lambat biasanya. Pikirannya udah banyak. Udah capek lah ikuti teknologi. Guru baru belajar install WA, teman-teman. Muridnya tuh sudah pakai Line semua sekarang. Nggak punya WA bahkan. Gurunya mulai install Line, sekarang anak-anaknya sudah pindah ke Telegram. Jadi cepat sekali. Jadi solusi yang harus diperhatikan oleh guru sebagai pendidik adalah mau terus belajar. Karena pendidikannya nggak salah. Dari dulu sampai sekarang pendidikan itu selalu ada. Tapi kalau teman-teman tidak mau berubah, ya teman-teman yang akan ketinggalan. Ada juga ini kontemplasi yang lebih besar, orang-orang suka bilang revolusi teknologi, revolusi industri itu akan menghilangkan lapangan kerja. Tapi nyatanya kita tuh sudah revolusi industri 4 kali. Dan nyatanya masih ada orang kerja banyak juga, yang nggak kerja juga banyak, dari dulu juga begitu. Bayangkan misalnya kalau nggak ada revolusi industri yang ketiga kemarin, itu masih ada banyak lapangan pekerjaan untuk menghitung, teman. Zaman dulu itu nggak ada kalkulator. Nggak zaman dulu amat, tahun 40, 50, 60, nggak ada kalkulator. Jadi ada orang yang lulus SMA, dipekerjakan di instansi pemerintah, di lembaga penelitian, di pabrik, untuk menghitung tambah, kurang, kali, bagi. Itu belum ada kalkulator. Mereka akhirnya sekarang nggak ada. Siapa yang mempekerjakan orang untuk menghitung zaman sekarang? Kan mentok-mentok akuntan nggak pekerjaannya sulit. Nah, tapi nyatanya mereka masih ada pekerjaan sampai sekarang. Jadi pekerjaan yang lama itu hilang, pekerjaan yang baru muncul lagi. Jadi guru yang lama hilang, guru yang baru muncul lagi. Itu jawabannya, teman-teman. Mungkin Mbak moderator pilihin satu lagi aja penanya, karena waktunya udah mau habis. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Dari Kak Leli. Itu pertanyaannya, bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan pemberian nilai terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran? Oke, sebentar, saya minta waktu 1 menit jawab ya. Baik, silakan Kak. Pemberian nilai terhadap sikap siswa dalam pemberian pembelajaran. Jadi namanya sikap itu kan memang dari awal definisinya subjektif ya, teman-teman. Nggak bisa saya bilang orang ini baik hati gitulah. Pasti baik hati itu definisi yang berbeda dengan Mbak moderator bilang dia baik hati. Kalau aku ditanya anak yang baik itu kayak gimana, ya tak jawab anak yang suka bagi jajan kayak gitu. Tapi bagi Mbak moderator, anak yang baik hati itu anak yang suka menolong temannya misalnya, ya itu juga baik hati. Baik hati itu suka mengingatkan temannya untuk ibadah, itu juga baik hati.
Jadi definisi sikap itu memang subjektif, dan yang harusnya dipahami adalah kita harus mulai percaya sama guru, percaya pada diri kita masing-masing. Ketika guru itu percaya bahwa anak itu baik, ya kita harusnya percaya bahwa anak itu baik. Karena guru itu yang ketemu anaknya tiap hari. Guru itu yang tahu anak itu baik menurut dia atau enggak. Karena baik menurut dia belum tentu baik menurut orang lain. Baik bagi aku adalah anak yang suka bagi-bagi jajan. Itu tadi teman-teman. Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir ya. Kita foto bersama mungkin di sini, Mbak. Baik, pertanyaan terakhir sudah dijawab oleh Kak Ilham. Terima kasih kepada Kak Ilham atas pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa. Waktu sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih kepada Kak Ilham untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh narasumber kita ini bermanfaat bagi kita semua.